Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Sonia dengan NIM 06121181823001 dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran dengan tema macam-macam korosi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai. Ada berapa jenis sih korosi? Korosi itu ada 8 jenis. Yang pertama ada korosi seragam, yang kedua korosi sumur, yang ketiga korosi erosi, yang keempat korosi galvanis, yang kelima korosi tegangan, yang keenam korosi celah, yang ketujuh korosi mikrobiologi, yang kedelapan korosi lelah. Yang pertama, korosi seragam. Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil atau logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Untuk lambung kapal, diberi proteksi katodik, pemeliharaan material yang tepat, untuk jangka pemakaian yang lebih panjang, diberi logam perpaduan tembaga 0,4%. Yang kedua adalah korosi sumur. Korosi sumur adalah korosi yang disebabkan adalah komposisi logam yang tidak homogen, di mana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberikan inhibitor, dan diberikan coating dari zat agresif. Yang ketiga adalah korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga dapat diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, hindari aliran fluida yang terlalu deras. Yang selanjutnya adalah korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit, pasang proteksi katodik, dan yang terakhir adalah penambahan anti-korosi inhibitor pada cairan. Yang selanjutnya adalah korosi tegangan. Korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berbentuk-bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberikan inhibitor, dan apabila ada logam yang mengalami tegangan atau stresis, maka logam harus direlaksasi. Yang selanjutnya adalah Krevik corrosion. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibanding pada bagian dalam, sehingga bagian lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara isolator, dikeringkan bagian yang basah, dibersihkan kotoran yang ada. Yang ketujuh ada korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area, mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dan bentuk lapis tipis atau biodeposit. Lapisan film tipis atau biofilm membentukkan lapisan tipis pada 2-4 jam pencerapan sehingga membentuk lapisan ini terlihat seperti bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya, memberi lingkungan supaya tidak korosif,
melindungi atau perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Yang terakhir adalah memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Dan korosi yang terakhir adalah fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara menggunakan inhibitor, memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi, memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Nah, hal-hal yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Yang kedua adalah kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan rusak lapis logam pada logam. Maka akan mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisan. Yang ketiga adalah pH. Pada pH yang optimal, maka korosi akan semakin cepat atau mikroba. Yang keempat adalah kadar oksigen semakin tinggi. Kadar oksigen pada suatu tempat, maka reaksi oksidasi akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Yang kelima adalah kelembapan udara. Terus, upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi yaitu ada 5. Memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Yang kelima adalah memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Daftar pustaka pada video pembelajaran ini yaitu ada di sini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya, Heni Sonia. Jika kamu memiliki pertanyaan, bisa menghubungi saya dengan email baharakelapa12@gmail.com atau menghubungi saya dengan nomor HP 083178496790 atau menghubungi medsos saya baik di Facebook, Instagram, Twitter dengan nama Heni Sonia 23. Semoga video pembelajaran hari ini bisa semakin bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.